Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dan Allah Bapa berfirman kepada kita manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Tuhan Allah kita tidak pernah salah untuk memilih dan memanggil umat pilihannya. Dan sekalipun umat pilihannya tidak setia, Tuhan Allah tetaplah setia, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang adil, yang akan tetap menghukum orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat dan tidak setia kepadanya. Dan terbukti bahwa Allah telah menghukum umat kepunyaannya sendiri. Allah tidak menyayangkan umat kesayangan yang telah berlaku tidak setia kepadanya dengan menyembah anak lembu emas di padang gurun. Mereka tewas, yaitu kira-kira 3.000 orang pada hari itu juga. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, "Siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku." Dari sinilah kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah telah membuat pemisahan antara orang-orang yang memihak kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, antara kambing dan domba, antara gandum dan ilalang. Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Rinduan hati Allah adalah mempunyai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Pasti akan tergenapi karena Allah kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah ketetapan Allah agar kita percaya kepadanya, supaya kita mendapatkan jalan masuk ke dalam hadirat Allah melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dibenarkan dan kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan Allah, sehingga apabila kita tidak percaya kepadanya, kita berdosa sebab kita tidak melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Mesias datang ke dalam dunia ini, sebagian besar dari bangsa Israel telah menjadi tidak percaya. Mereka telah menjadi tegar tengkuk. Mereka bahkan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini terjadi supaya tergenapkan nubuat yang sudah dituliskan oleh para nabi, yaitu supaya sejumlah bangsa-bangsa non-Yahudi tergenapi dan masuk sebagai ahli waris di dalam kerajaan Allah. Barulah seluruh bangsa Israel akan diselamatkan. Tuhan Yesus berkata tentang bangsa Israel, "Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Dalam hal ini bukan berarti Tuhan Allah akan meninggalkan bangsa Israel, karena Allah sendiri yang telah mengikatkan dirinya sendiri dengan bangsa Israel, sehingga Allah akan tetap mengasihi bangsa Israel dan akan menyelamatkannya. Tapi seperti yang sudah Tuhan Yesus Kristus sendiri katakan di dalam perumpamaan tentang anak bungsu yang terhilang, yaitu ketika anak yang sulung pulang dari pekerjaannya di ladang, dan sesampainya di dekat rumahnya terdengar suara seruling dan nyanyian tarian. Nyalah si sulung kepada salah seorang hambanya, "Apa artinya semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan si sulung itu. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."
Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengungkapkan tentang isi hati Allah kepada anaknya yang sulung sebagai suatu bangsa yang Allah pilih dari antara bangsa-bangsa, bahwa Allah akan selalu ada bersama-sama dengannya dan anak sulung itu akan tetap dan dipertetapkan untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah sampai tiba waktunya kegelapan membuat tentang Mesias itu tiba. Perjanjian baru telah dibuat supaya bangsa-bangsa non-Yahudi dapat masuk sebagai ahli waris dalam kerajaan Allah berdasarkan iman, berdasarkan kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus. Ini adalah kerinduan hati Allah juga, karena Allah tidak memandang muka, tapi dengan belas kasihan Allah yang sangat besar kepada anaknya si bungsu yang terhilang dan akan masuk menjadi bagian sebagai ahli waris dalam kerajaan Allah. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi setiap orang Yahudi maupun orang non-Yahudi adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Karena orang berdosa tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena ia melakukan hukum Taurat. Abraham adalah bapak orang beriman, tetapi Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena iman percayanya kepada Allah. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah membenarkan kita karena iman percaya kita kepadanya. Sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi kita tetap percaya. Itulah sebabnya Allah memperhitungkan iman percaya kita sebagai kebenaran. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam tidak lagi beriman sepenuhnya kepada Allah. Kita melihat bagaimana Ayub ketika mengalami kegoncangan dalam hidupnya, harta bendanya habis dalam sekejap, anak-anaknya mati semua pada hari yang sama. Sedangkan istrinya pun mengajak Ayub untuk berubah setia kepada Allah. Tapi di tengah-tengah keputusasaannya, karena pada kenyataannya Ayub tidak mendapatkan kekuatan penghiburan dari sahabat-sahabatnya, tetapi sahabat-sahabat Ayub justru menghakimi Ayub dengan kata-katanya. Tapi Ayub memilih untuk menguatkan hatinya, memohon pembelaan kepada Allah, katanya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena keputusannya untuk tidak menyembah patung buatan raja, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego harus diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, yang panasnya dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Tapi katanya kepada Raja Nebukadnezar, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Inilah iman percaya yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus tidak mati, tapi Tuhan Yesus hidup. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.